مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga dapat menyampaikan materi ini. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan ke baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, sedikit wawasan tentang waris. Apa sih waris itu? Waris itu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Waris menurut hukum Islam itu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, kemudian seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak. Adapun beberapa istilah waris itu ada yang pertama, ada waris. Waris berarti orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan zawil al-arham. Waris bisa ditentukan karena hubungan darah, terus hubungan perkawinan, kemudian akibat kemerdekaan hamba. Kemudian ada mawaris. Mawaris itu orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik itu meninggal secara hakiki, kemudian secara takdiri, atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang dan tidak tahu kabar beritanya. Terus setelah melalui pencarian dan persaksian atau tenggat waktu tertentu, hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga ada al-irs, yaitu harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah. Kemudian ada pelunasan hutang serta pelaksanaan wasiat. Kemudian yang keempat ada warothah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Kemudian ada tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, kemudian pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Kemudian sumber hukum ilmu waris itu yang utama bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian ada hadis Nabi, ada al-ijma, ada ijtihad sahabah. Dari empat sumber tersebut ada ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍah. Bagi laki-laki ada hak bagian
dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Kemudian, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ada juga surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas, periwayatan muttafaq alaih, an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hiqul faraidu bi ahliha fama tarokat al-faraidu fali aula rajulin dakar. Berikanlah faraid, bagian-bagian yang ditentukan kepada orang-orang yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat. Kemudian yang ketiga, menurut al-ijma. Al-ijma sendiri itu hasil ijma dari sahabat Rasulullah tentang kewarisan kakek ketika tidak ada bapak. Kemudian dan begitu juga bagian cucu, ibnu al-ibnu, dan bagian saudara sebapak, al-ukhtu al-ab. Kemudian ada ijtihad as-sahabah. Adapun kewarisan yang telah ditetapkan dari ijtihad sahabah sendiri dalam berbagai masalah seperti masalah al-a'ul, ar-rad, kemudian sebagian masalah al-hijab, dan begitu juga kewarisan para nabi. Kemudian ada hukum waris dalam Al-Quran. Islam mengatur ketentuan bagian warisan secara rinci dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam itu menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan, salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat. Dapat ditegakkan ketentuan tersebut tidak dapat berjalin dengan baik dan efektif apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah. Artinya, suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Kemudian akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah. Ta'allamul Qur'an wa 'allamahun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allamu hannasa fa'inni burukun maqbudu wal ilmu marfu'a wa yushiku ayyakhtalifat nani til fara'idati fala yajidani ahada yukhbiruha. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran, kemudian ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid. Kemudian ajarkan kepada orang lain, karena aku adalah orang yang akan terenggut ataupun mati, sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang bagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang memberikan fatwa kepada mereka. Hadis di atas itu menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini tidak lain dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Naluri manusia itu cenderung materialistik, kemudian serakah, kemudian tidak adil, dan kadang mementingkan diri sendiri ataupun egois. Maka mempelajari ilmu faraid sangatlah perlu. Oleh karena itu, mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris yang semula itu fardu kifayah kemudian menjadi fardu ain.
terutama bagi masyarakat ataupun sebagai pemimpin keagamaan ya. Kemudian ada sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. Itu ada beberapa. Yang pertama itu hubungan keturunan. Nah, hubungan ini ditentukan oleh adanya hubungan darah. Kemudian hubungan darah itu dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya. Kemudian dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan keturunan dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan keturunan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antar ibunya dengan ayahnya. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya, kemudian dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya ke bawah kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan demikian dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris, bila mana yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan kerabat tersebut bila dianalisis pengelompokannya, menurut Huzairin, pengelompokannya itu ke dalam 3, yaitu Dawul Faraid, Dawul Qurabat, dan Mawali. Yang dimaksud Mawali itu ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Kemudian ada juga hubungan perkawinan. Nah, kaitan hubungan perkawinan itu dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada juga al-wala, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala itu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan, jika malah tidak ada sama sekali. Kemudian ada al-wala yang pertama disebut dengan al-wala al-atqoh atau usubah sawadiyah. Yang kedua al-wala al-mu'awalah, yaitu wala yang timbul akibat kesedihan seorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut dengan al-mu'tiq, dan jika perempuan itu mutiqoh. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut mawali. Adapun bagian dari orang yang memerdekakan hamba sahaya itu 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan, apakah sekarang masih ada hamba sahaya? Maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada mu'tik atau mutikoh, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Kemudian ada sebab-sebab hilangnya waris itu. Yang pertama ada perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Kemudian ada perbedaan agama. Yang dimaksud perbedaan agama itu keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muwaris ataupun orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasul dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim. Kemudian ada pembunuhan. Pembunuhan ini menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya, berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak pewarisan. Kemudian ada murtad. Yang dimaksud murtad di sini itu orang yang keluar dari Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada rukun dan syarat warisan sendiri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 tersebut, pewaris baik secara hakiki ataupun hukmi, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri. Kemudian adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan atau lainnya. Kemudian adanya harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang ataupun tanah. Adapun 3 macam syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan, yaitu yang pertama muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya ataupun orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada mati hakiki, mati sejati. Kemudian ada mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. Kemudian ada mati takdiri, mati menurut dugaan. Yang kedua ada waris ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, kemudian nasab, hubungan sebab atau perkawinan karena memerdekakan hamba sahaya. Kemudian ada yang ketiga, al-maurus adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila banyak kekurangan itu dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.